yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Kami boleh bersyukur untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Meskipun mungkin Tuhan, kami tidak bisa berkumpul seperti sedia kalanya Tuhan, tapi kami percaya waktu-Mu yang terbaik atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Lawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah lawatan Allah terjadi dalam hidup mereka. Hadirat Allah memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan, setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Kami siap memulai ibadah kami Bapa. Dalam nama Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita mengatakan
Kami percaya janji-Mu yang datang dalam hidup kami. Janji-Mu ajaib atas kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengingkari janji atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari lebih lagi kita mengangkat pikiran kita. Kita mau lebih lagi membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita bangga punya Bapa yang baik seperti Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Dia. Dia Allah yang ajaib. Tak terbatas kuasa Tuhan. Karena Dia Allah yang
ajaib semua perbuatanmu, amin. Kau terkesan dan mulia, biarlah semua memujimu.
takut ya Tuhan. Kita hidup karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan pujian kepada Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan lebih lagi kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Serukan namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidup hatiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kata-kata bila itu kata dia, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Ya Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami saat ini Tuhan, dan kami tahu Engkau siap untuk mencurahkan segala kasih, anugerah dan kuasa-Mu lewat firman Tuhan. Jadikan kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan benar-benar bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara dikasih Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah raya di hari Minggu yang indah ini, semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan, kita patut untuk mempercayainya. Pada hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema yaitu tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 12.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan Dia berkata Dialah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan dikatakan bahwa kita akan tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu ketika kita nurut sama perintahnya. Ketika kita nurut dengan kita taat pada perintahnya, berarti kita sedang tinggal di dalam kasih-Nya. Dan ketika kita tinggal dalam kasih Kristus, maka dikatakan bahwa kita memiliki sukacita yang penuh, tidak kekurangan sukacita. Sekalipun keadaan kurang mendukung untuk kita tertawa, keadaan tidak mendukung bagi kita untuk bersukacita, tetapi karena sukacita kita penuh, tidak kekurangan sukacita, maka keadaan di luar sana tidak mempengaruhi suasana hati kita. Yang bisa kita pancarkan hanyalah sukacita, karena sukacitanya penuh. Dan saya tahu kita semua pasti ingin tinggal di dalam kasih Kristus, tetapi ternyata sering kali gagal karena terbentur oleh perintah Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa orang yang dikatakan tinggal dalam kasih Kristus adalah orang yang ketika menuruti perintahnya. Jadi itulah benturannya, saudara ya. Karena sukarnya, karena seringnya gagal untuk menuruti perintah Tuhan, maka kita seringkali tanpa kita sadari kita sedang tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Berarti sukacita kita mengalami kekurangan. Nah saudara, kalau kita memandang bahwa perintah Tuhanlah yang seringkali menghalangi kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, pertanyaannya adalah perintah seberat apa sih yang menjadi penghalang bagi orang yang sedang mengasihi pasangannya? Di dalam kasih yang sejati, di dalam cinta yang sejati, di dalam keadaan orang yang sedang jatuh cinta, tidak ada hal yang memberatkan mereka. Tidak ada sebuah perintah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukannya jika dasarnya adalah cinta. Jadi untuk bisa mencintai Yesus, kita harus mengenali Dia lebih baik. Kita mengenal Dia dengan baik lebih dulu. Kita harus mendekat dengan Dia, baru kita bisa mencintai Dia. Dan disitulah kita tinggal di dalam kasih Kristus. Nah supaya kita mulai tertarik untuk mendekat, mengenal sampai jatuh cinta dan akhirnya tinggal di dalam kasih-Nya, kita memiliki sukacita yang penuh. Supaya kita mulai tertarik untuk ke sana. Oleh sebab itulah firman Tuhan pagi ini ingin memberitahu kita apa saja yang perlu kita tahu dan apa yang akan kita alami ketika kita ini tinggal di dalam kasih-Nya. Apa yang akan kita peroleh, apa yang akan kita dapatkan ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus. Kalau kita tidak mengetahui apa yang akan kita dapatkan, itulah sebabnya ada banyak orang kurang tertarik untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Ada banyak orang yang menjadikan sebuah perintah Tuhan dan sesuatu yang sangat berat dan seakan-akan tidak mungkin untuk dilakukan jika belum tahu apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan perintahnya, ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Hal pertama saudara, ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, yang akan kita peroleh adalah pemeliharaan. Saudara dan saya akan mengalami yang namanya pemeliharaan. Dan tentu saudara, yang namanya pemeliharaan oleh Bapa di sorga, tentu kita tidak perlu ragukan lagi bagaimana cara Dia memelihara kita. Ketika kita ada di dalam kasih Kristus, maka dijamin hidup kita pasti terpelihara sempurna. Nah saudara, kalau kita ingat perumpamaan tentang anak yang terhilang, ketika dia tinggal di luar kasih bapaknya,
maka dia mengalami kehidupan yang kurang terpelihara, bahkan tidak terpelihara dengan baik, sehingga dia harus makan dengan ampas babi. Tetapi ketika dia mulai pulang kembali tinggal di dalam kasih bapaknya, maka dia mulai mengalami pemeliharaan sebagaimana mestinya. Saudara, kalau kita bicara tentang pemeliharaan, kita juga punya peliharaan, mungkin hewan atau tumbuhan. Dan setiap pemeliharaan yang kita lakukan pasti tujuannya adalah supaya semua yang kita pelihara itu terawat, supaya semua yang kita pelihara itu bertumbuh, dan supaya semua yang kita pelihara itu akhirnya bisa menghasilkan. Itu tujuan dari pemeliharaan. Tidak jauh beda dengan apa yang Bapa lakukan ketika Dia memelihara kita. Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita ada di dalam pemeliharaan Bapa. Tujuan Bapa memelihara kita juga sama, agar kita terawat, agar kita bertumbuh, tidak tetap sama, dan kita akhirnya menghasilkan atau berbuah. Jadi jangan kaget kalau kita ini harus dibersihkan, karena tanda sesuatu yang terawat, terpelihara, dia akan terus diperlakukan dengan rawatan yang sangat baik. Jangan kaget kalau kita dibersihkan. Ya, kita dibersihkan dari segala kotoran dan noda, dari segala kecemaran, kita harus dibersihkan. Ya, dibersihkan ini bisa jadi kita akan dipisahkan, saudara ya, dipisahkan dari tempat-tempat yang sekiranya menurut Bapa itu membuat kita mudah sekali tercemar, mudah sekali terkena noda, maka kita harus dibersihkan dengan cara dipisahkan. Inilah yang seringkali karena banyak anak Tuhan tidak paham dengan arti pemeliharaan, dengan tujuan pemeliharaan. Itu ketika kita dipisahkan, kita mulai tidak terima, ya, karena seakan-akan kita sedang asik-asiknya, sedang memiliki keasikan dengan sesuatu yang kita lakukan, dengan kegiatan apapun yang kita lakukan, tiba-tiba Tuhan harus pisahkan. Padahal tujuannya adalah supaya kita terawat dan terpelihara. Nah, saudara, dan Tuhan juga ingin agar kita terus bertumbuh di dalam pemeliharaan. Bapa ingin kita bertumbuh. Dan untuk bertumbuh, oleh sebab itu diberi makan secara teratur. Nah ini saudara ya, diberi makan secara teratur. Masalahnya, teratur ini adalah aturan Tuhan yang dipakai. Ini pun seringkali menjadi hal yang justru terkendala ketika orang, anak-anak Tuhan tidak memahami kenapa harus pakai aturannya Tuhan. Kita menerima sesuatu, kita diberi sesuatu, kita diberi makan, itu teratur, dan aturannya harus aturannya Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita akhirnya menghasilkan, agar kita berbuah, saudara. Nah, tentu ada banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam pemeliharaan. Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan mengalami pemeliharaan. Dalam masa pemeliharaan, dalam masa perawatan, kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Kita hanya diminta untuk taat saja. Seperti pada saat kita sebagai orang tua memelihara, merawat anak-anak kita sampai dengan mereka sebelum dewasa, mereka harus nurut dengan cara kita. Demikian juga saudara, Bapa ketika memelihara saudara dan saya. Kita semua rindu tinggal di dalam kasih Tuhan, dan kita semua mau terpelihara. Tetapi kita ingat saudara, kita diminta untuk taat saja di dalam pemeliharaan Bapa. Situasi yang terjadi saat ini, COVID-19, Corona, semua orang bertanya-tanya, dan saya juga sering kali ditanya sampai kapan sebetulnya Corona ini akan berakhir. Ada banyak pandangan, ada banyak pendapat, baik dari Pak ahli medis maupun dari hamba-hamba Tuhan secara teologis. Mereka mengungkapkan pendapatnya. Ada yang berkata akan berakhir di bulan ini, dan lain sebagainya. Saudara, sebetulnya ada sesuatu yang
yang jauh lebih penting untuk kita hadapi itu bukan kapan berakhirnya corona, tapi sebetulnya apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami akibat dari adanya corona ini. Dan yang jelas kita boleh melihat dari 2 bulan lebih corona ini terjadi mulai berdampak ke bidang atau ke segi perekonomian. Banyak perusahaan mulai tutup, banyak orang mulai terkena PHK, banyak usaha-usaha kecil mulai gulung tikar, dan ada banyak orang saat ini merasa kelaparan dan lain sebagainya, saudara. Dan kita tidak bisa bayangkan ini sudah melanda seluruh segi kehidupan dan perekonomian mulai tergoncang. Dan sekarang dunia sedang siap-siap menghadapi yang namanya krisis ekonomi global. Krisis ekonomi yang mendunia, saudara. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Karena apa? Karena di dalam kasih Kristus, apapun yang terjadi, kita tetap terpelihara. Saudara dan saya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya pernah menyampaikan satu renungan firman Tuhan tentang apa sebetulnya maksud Tuhan melalui social distancing, ya, tentang lockdown. Semua Tuhan izinkan dan apa sebetulnya yang dimaksud Tuhan di balik itu. Saya menyampaikan, saya ambil dari kisahnya Elia, dan saya akan bacakannya dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga yang ketiga. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, Elia baru saja mengalami kemenangan besar. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Setelah mengalami kemenangan, setelah mengalami kesuksesan besar, Elia justru diminta Tuhan untuk menyepi, untuk menyendiri, berdiam, tidak boleh berjumpa dengan siapa-siapa, karena pesannya cukup jelas, bersembunyilah. Apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau dari perintah ini? Ternyata, saudara, Tuhan ingin bahwa Elia ini memiliki waktu berdua saja dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Tuhan ingin supaya Elia tinggal di dalam kasih Kristus. Seakan-akan Tuhan ingin mengingatkan kepada Elia, kemenanganmu kemarin itu bukan karena kehebatanmu, tetapi semua karena kekuatan dan kuasa. Saudara, Tuhan mengatakan akan terjadi kekeringan, akan terjadi kelaparan. Oleh sebab itu Elia mulai dibawa ke sebuah tempat supaya Elia tidak mengalami atau diluputkan dari kelaparan dan kekeringan yang terjadi di daerah itu. Tuhan tidak menghilangkan kelaparannya, Tuhan tidak menunda atau membatalkan peristiwa atau musibah kelaparannya. Musibah itu tetap Tuhan izinkan, tetapi Elia dipelihara Tuhan, yaitu dengan dibawanya ke tepi sungai Kerit, disuruh untuk bersembunyi di sana, dan Tuhan ingin menyatakan pemeliharaannya yang sempurna kepada Elia di sana. Di ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, Elia disuruh bersembunyi karena Tuhan ingin agar Elia tetap tinggal di dalam kasih-Nya, dan di dalam persembunyiannya itu Tuhan izinkan kelaparan, kekeringan terjadi, tetapi Tuhan menyatakan bukti pemeliharaannya supaya Elia paham betul bahwa hidupnya itu tergantung dari kasih Tuhan. Sangat luar biasa cara Tuhan memelihara adalah Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia di sana. Bukan manusia yang diperintah,
bukan hewan-hewan lain tetapi burung gagak. Seekor burung yang seringkali dijadikan lambang kematian, seekor burung yang lebih sering dijadikan sebagai ikon atau lambang dari hal-hal yang berbau mistik. Seekor burung pemakan bangkai, tetapi justru Tuhan pakai burung gagak untuk menjadi pengantar makanan, saudara. Tuhan ingin tunjukkan meski semua sumber penghidupan telah tertutup karena adanya kekeringan, bencana kekeringan, tapi Tuhan selalu punya cara untuk memelihara umatnya, bahkan lewat hal yang tidak diperkirakan. Saudara, akibat corona ini akan diikuti dengan krisis ekonomi yang dahsyat dan akan mendunia, tidak pandang bulu. Semua segi akan terkena krisis ini. Bahkan negara-negara yang paling kuat pun mulai khawatir sekali dengan bencana kelaparan atau krisis ekonomi. Tetapi saya mau katakan, dari tempat ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua, apapun yang akan terjadi, kelaparan yang Tuhan izinkan terjadi, asal kita tinggal di dalam kasih-Nya, Tuhan akan memelihara kita dengan caranya. Kita tidak bisa atur Tuhan bagaimana Tuhan akan pelihara kita. Kalau dulu Elia dipelihara dengan cara mengirimkan burung gagak, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan memelihara kita. Yang jelas Tuhan tidak pernah menggunakan cara yang sama. Selalu ada cara yang baru, saudara, ya. Nah, saudara, di ayat yang kelima dan keenam saya lanjutkan, dikatakan lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa, sangat terjamin. Pagi, petang, secara rutin. Saya katakan tadi, kalau Tuhan memelihara, Dia akan memberi kita makan secara teratur, saudara. Tetapi aturannya adalah aturannya Tuhan. Secara pagi dan petang, artinya tidak pernah kelaparan, tidak sampai kekurangan, tidak sampai menderita kelaparan, kehausan. Tuhan memelihara kehidupan Elia karena Elia tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan ingin agar kita tinggal di dalam kasih-Nya? Sekalipun seakan-akan tidak mudah, karena tinggal di dalam kasih-Nya itu berarti kita mentaati perintah-Nya, saudaranya. Tetapi kalau kita tahu bahwa tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan memperoleh pemeliharaan yang dahsyat, yang luar biasa, pemeliharaan yang di luar akal pikiran kita. Kenapa tidak kita mulai mendekat kepada Dia? Kenapa tidak kita mulai tinggal di dalam kasih-Nya dengan melakukan perintah-perintah-Nya? Ada kalanya Tuhan harus menutup semua sumber penghidupan, sumber mata pencaharian, ditutup Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Agar kita sadar hidup kita adalah berkat dari pemeliharaan Tuhan. Saudara, itu hal pertama yang kita dapati kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus, yaitu kita mengalami pemeliharaan. Yang kedua, kita akan mengalami yang namanya pengajaran. Tidak hanya dipelihara, tetapi Tuhan mengajar kita jika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya, pasti akan memberikan semua yang terbaik, akan mengeluarkan potensi terbaiknya untuk diajarkan, ditularkan kepada anak-anaknya. Yosua itu dikenal sebagai seorang abdi Musa. Ya, Yosua, di dalam kitab Yosua dikatakan dia adalah abdi Musa. Tetapi di akhir hidupnya dia lebih dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang abdi Musa, kemana-mana Musa pergi, apapun yang Musa butuhkan, apapun yang Musa lakukan, Yosua harus dengan sigap menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi ada satu momen di mana Tuhan akhirnya mengizinkan dan membuat Musa itu mati. Seakan-akan Musa ini diambil dari kehidupan Yosua, sehingga Yosua mungkin akan mengalami sedikit kebingungan, ada sedikit keraguan dan kegentaran. Kalau tidak ada Musa, lalu siapa yang akan memimpin bangsa ini?
Dan lebih mengagetkan lagi, ternyata Yosua lah yang ditunjuk Tuhan. Engkau yang akan menggantikan Musa. Dan kalau kita baca dalam kitab Yosua 1 ayat 1 dan 2, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abi Musa itu demikian, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, kenapa Musa seakan-akan diambil dari kehidupan Yosua? Yaitu agar Yosua mau tidak mau akhirnya bergantung sama Tuhan. Mau tidak mau Yosua akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus mengambil Musa, karena selama ini Musa masih terus jadi bayang-bayangnya Yosua. Musa menjadi salah satu andalannya Yosua. Sehingga ketika Tuhan lihat ini saatnya Yosua harus muncul, ini saatnya Yosua harus mengalami pertumbuhan, ada saatnya Tuhan mengambil sesuatu yang begitu berharga dari hidup kita, agar akhirnya mau tidak mau kita tidak bisa lagi, tidak ada pilihan lain selain bergantung pada Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan supaya Yosua bisa belajar dan mulai terbiasa untuk hidup melibatkan Tuhan, kali-kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Di situ Yosua mulai diajar langsung oleh Tuhan. Kalau selama ini dia belajar dari Musa, tetapi Musa mati, mau tidak mau Yosua belajar langsung kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua diajari bagaimana supaya perjalanannya berhasil, bagaimana supaya perjalanannya mengalami keberuntungan. Kuatkan teguhkan hati dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Orang-orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, maka akan diajar langsung oleh Roh Kudus. Itu dahsyatnya saudara, ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, ketika kita mau taat pada perintah Tuhan, kita mulai memiliki arahan yang jelas. Hidup kita mulai terarah. Hidup kita mulai memiliki fokus. Hidup kita tidak menyimpang lagi ke kanan ke kiri, seakan-akan tidak punya arah yang jelas. Tetapi ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, hidup kita semakin memiliki arah yang jelas, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Karena yang mengajar kita, yang menasihati kita, langsung Roh Kudus yang ada di hati kita. Saudara, kita pun saat ini merasa dalam situasi seperti ini, satu persatu seakan-akan diambil oleh Tuhan. Yang dulunya kita bisa berkumpul dengan teman-teman, sekarang tidak bisa lagi. Yang tadinya kita bisa bekerja, berusaha dengan leluasa, sekarang tidak bisa lagi. Yang tadinya kita bisa memiliki penghasilan yang tetap, sekarang mulai terganggu, bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Segala kenikmatan itu seakan-akan mulai diambil satu persatu oleh Tuhan. Kita harus tahu, sebetulnya itulah bukti atau tanda bahwa Tuhan mengajar kita supaya kita mulai bergantung pada Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Percayalah, ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, hasilnya akan jauh lebih baik. Yosua selama menuntut Musa, dia pun
mengikuti keberhasilan yang Musa alami. Tetapi ketika Yosua berjalan di dalam kasih Tuhan, maka apa yang dicapai Yosua hasilnya jauh lebih baik. Saudara dikasih Tuhan, ya, ketika Petrus dia menjala ikan dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, dengan segala keahliannya, sepanjang malam dia hanya menarik jala yang kosong. Tetapi ketika dia bersama Yesus dan dia melakukan perintah Yesus, tebarkan sekali lagi jalan ke sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Sekali tarik, jalannya penuh dan hampir koyak, dan perahunya pun hampir tenggelam. Hasilnya jauh lebih baik ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ketika kita taati perintahnya. Ya. Saudara, kita akan beroleh pengajaran ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kita ini akan mengalami yang namanya pengutusan. Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, maka dia akan mengalami pengutusan. Siapakah orang-orang yang diutus kalau bukan orang-orang kepercayaan, kalau bukan orang-orang terdekat dari pemimpin? Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita dekat dengan Dia, maka yang diberi kepercayaan, yang diberi tanggung jawab yang besar ada orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Yesus ingin memastikan, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu benar-benar mengasihi aku, tinggal di dalam kasihku, apa yang terjadi? Dikasih kepercayaan. Gembalakanlah domba-domba. Diberi kepercayaan, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, percayalah, kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan diacuhkan, tetapi kita akan terus, justru kita akan diperhatikan, diawasi, sehingga Tuhan memutuskan, engkau yang aku utus. Artinya Tuhan mulai percaya kepada kita. Kita diberi kepercayaan, diberi tugas, supaya apa? Supaya mau tidak mau kita akan tetap melekat pada Tuhan. Ayat penutup saudara Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita melihat ayat ini, seakan-akan betapa kejamnya Tuhan. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bukankah ini memberi sebuah kesan bahwa seakan-akan kita ini dijadikan santapannya serigala? Karena apa yang bisa dilakukan oleh seekor domba? Domba adalah hewan ternak yang paling lemah, tidak punya alat pelindungan, tidak punya cakar, tidak punya taring, tidak punya lari yang cepat, tidak punya auman yang kencang, dan tidak punya alat perlindungan, tidak punya alat pelindung diri. Tetapi justru diutus ke tengah-tengah serigala. Saudara, kenapa kita diutus kepada serigala? Kenapa Tuhan tidak mengutus kita kepada rumput yang hijau, ke padang rumput yang tenang yang hijau? Kenapa, saudara? Karena supaya kita mau tidak mau akan tetap melekat pada Tuhan. Mau tidak mau kita akan selalu mencari perlindungan kepada Tuhan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Tetapi siapa yang diutusnya? Ada orang-orang yang ada dekatnya, orang-orang yang dirasanya mampu untuk bisa mengemban tugas yang daripada dia. Nah, saudara dikasih Tuhan,
tinggal di dalam kasih Kristus ternyata adalah sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita segera lakukan. Jangan ragu untuk segera mengambil keputusan tinggal di dalam kasih Tuhan, karena kita akan mendapatkan pemeliharaan, kita akan mendapatkan pengajaran, dan kita akan mengalami yang namanya pemutusan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami percaya Yesus, jika beberapa hari lalu Engkau ingatkan kami bahwa kami harus tetap hidup sebagai utusan-utusan sorga, agar kami bisa menikmati anugerah, kami terus menghasilkan buah, dan kami mengumpulkan upah. Maka pagi hari ini Tuhan, bawa kami lebih jauh lagi, agar kami tidak ragu untuk tetap melakukan perintah Tuhan, karena orang-orang yang melakukan perintah Tuhan adalah sebuah pertanda bahwa dia sedang tinggal di dalam kasih Tuhan. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan adalah orang yang memiliki sukacita yang penuh, tidak kekurangan sukacita, karena mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam pengajaran Tuhan, dan selalu ada di dalam pengawasan Tuhan, karena Engkau mengutus orang-orang yang tinggal di dalam kasih. Urapi umat-Mu Bapa, kami siap untuk melangkah masuk lebih dalam, tinggal di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus nama berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, waktunya kita akan memberikan doa syukur kita dalam persembahan. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati kita di dalam doa. Sungguh dahsyat Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan, pemeliharaan sempurna atas kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membawa doa syukur kami dalam persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya berkat Allah melimpah dalam hidup kami. Diberkatilah kami semuanya Tuhan, dan kami percaya hidup kami Engkau yang menjaminnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang siap memberi dengan sukacita bersama kita katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan, sambil persembahan kita jalankan, kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. So
Kasih-Mu tidak akan berubah sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat pagi hari ini, dengan iman percaya dan segenap pengharapan kami datang tersungkur menaikkan syafaat permohonan kami ini, ya Yesus. Kami terus membawa bangsa kami terkasih beserta para pemimpinnya di dalam keguncangan yang ada saat ini, baik karena pandemi corona maupun hal-hal yang diprediksi akan terjadi mengikuti virus corona ini ketika berakhir. Biarlah kebijaksanaan, roh hikmat Tuhan curahkan atas para pemimpin kami, sehingga mereka akan senantiasa ada dalam pembelaan Tuhan. Karena keputusan para pemimpin belum tentu bisa diterima sepenuhnya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih orang-orang yang membenci mereka. Karena Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang membela Presiden Joko Widodo, Tuhan, dan seluruh jajarannya sampai para pemerintah yang ada di daerah. Demikian juga untuk tempat di mana kami tinggal, kota di mana kami berada. Tuhan berkati sehingga keadaan yang akan menimpa berupa krisis ekonomi, Engkau bisa meluputkan Tuhan orang-orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Berdoa agar virus corona ini akan segera berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kekuatan, diberi penghiburan kepada mereka yang sedang terdampak dan segala keadaan. Mungkin mereka mengalami kekurangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan orang-orang yang tercinta, dan masih banyak musibah yang terjadi karena pandemi ini, ya Bapak. Kau memberkati mereka, hiburkan mereka. Demikian juga para medis yang berjuang terus tanpa lelah untuk bisa menangani penyakit ini. Mereka harus berkorban meninggalkan keluarga dan rumah. Kau juga berikan kekuatan kesehatan atas mereka. Ya Tuhan, berdoa juga ya Bapak untuk para pemimpin di tempat di mana umat Tuhan bekerja, para pimpinan dan seluruh staf manajemen dan karyawan yang ada. Bila Tuhan juga berikan perlindungan, dijauhkan dari segala yang buruk, dijauhkan dari segala penyakit dan virus-virus yang berbahaya. Kami tolak di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga agar di hari Pentakosta di mana kami sebentar akan memperingatinya, sungguh terjadi seperti yang disampaikan oleh para hamba-hambamu. Pentakosta ketiga akan terjadi di akhir zaman ini, sehingga mulai dari anak-anak sampai dewasa bahkan orang-orang tua akan bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, dan mulai mengalami karunia-karunia yang baru.
Ada mujizat-mujizat yang terjadi, ada revival, gelombang pertobatan terjadi, bahkan jiwa-jiwa baru yang selama ini menghujat Yesus akhirnya bertekuk lutut dengan lidah yang mengaku, mengagungkan Tuhan, mengakui Yesus adalah satu-satunya Tuhan Raja dan Juru Selamat. Ya Yesus Tuhan, hamba berdoa juga agar iman percaya umat Tuhan yang ada tidak kendor, tidak luntur dengan situasi yang terjadi saat ini, tapi sebaliknya buat agar umat Tuhan semakin hari semakin melekat, semakin hari semakin dikuatkan, dan semakin hari semakin bersedia untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, itu dengan melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Bapak, kami juga teringat untuk anak-anak Tuhan yang sepanjang minggu ini Tuhan izinkan berulang tahun. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, biar mereka semua tetap bisa mengucap syukur karena boleh mendapati bukti bahwa Tuhan pelihara. Dengan menambahkan usia, kami percaya Tuhan juga menambahkan hal-hal yang baru. Oh Yesus Tuhan, kami serahkan anak-anak kami dalam pendidikannya yang sedikit terganggu dengan keadaan sekarang ini, bila mereka tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk masa depannya, anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti pada orang tua. Kau memberkati setiap rumah tangga keluarga yang ada, agar setiap kepala keluarga berfungsi sebagaimana mestinya, ibu rumah tangga berfungsi sebagaimana mestinya, kepala keluarga, para pria berfungsi sebagai imam yang membawa seluruh sisi rumahnya semakin lekat kepada Tuhan, para kaum wanita sebagai seorang ibu menjadi wanita yang bijaksana, sehingga sungguh kasih Allah, sukacita, damai sejahtera surga turun melingkupi mereka semua. Inilah seru dan doa kami Bapa. Kami siap untuk melangkah di hari-hari yang jahat ini bersama Tuhan yang sangat baik. Kami yakin ada pemeliharaan, ada pengajaran, dan Engkau siap untuk menambahkan kepercayaan kepada kami. Utuslah kami Bapa, karena kami adalah saksi-saksi-Mu. Sudah dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, bukalah kedua belah tanganmu saat ini, sambutlah berkat Tuhan dengan iman percaya. Terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Tercurah atasmu, Tuhan mencurahkan segala berkatnya berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Dilimpahkan turun atasmu sehingga membuat engkau terus mengalami hal-hal yang baik, keajaiban dan kemurahan Tuhan terjadi atasmu. Bahkan anugerahnya terus semakin hari semakin bertambah-tambah mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita